Karena situasi pandemi, kegiatan belajar dilakukan secara online. Pemberian materi, praktikum, hingga ujian pun diadakan secara online dengan kelebihan dan kekurangan yang ada. Karena belum terbiasa, banyak orang yang salah mengambil strategi dalam melaksanakan ujian online. Kamu salah satunya. Here's my tips on how to prepare your online exam. Karena banyak orang yang tidak sadar bahwa kesempatan ujian online jauh lebih banyak dibandingkan secara offline. Oke, halo semuanya, Doki is here. Welcome back to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Andika Fadlah, tapi kalian bisa panggil aku Doki. Nah, sekarang kita udah mulai masuk ke pekan ujian nih teman-teman. Nah, ini pasti alasan kalian karena kenapa ngeklik video ini. That's okay, karena sekarang kita emang memasuki pekan ujian yang berbeda dari sebelumnya teman-teman, yaitu pekan ujian secara online. Wah, it has a both positive and negative impact for us, karena mungkin beberapa orang udah mulai mempersiapkan diri dengan baik bagaimana menjalankan ujian secara online, dan mungkin beberapa orang lagi justru belum siap untuk melaksanakan ujian secara online. Maka dari itu, aku membuat tips bagaimana mempersiapkan ujian secara online dengan baik dan benar, karena mungkin nggak semua orang udah bisa beradaptasi dengan ujian secara online. So, tepat banget buat kalian untuk nonton video ini, karena tandanya kalian memiliki awareness untuk mempersiapkan ujian dengan benar. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, kalian bisa support aku dengan cara klik like, comment, dan subscribe, serta nyalain tombol notifikasinya, karena kedepannya aku bakal membuat video yang jauh lebih seru, menarik, dan informatif seputar produktivitas, edukasi, dan hiburan lainnya yang gak kalah menarik dibanding video ini dan video sebelum-sebelumnya. So, keep on watching! Semenjak kita belajar secara online, biasanya materi itu jadi tersebar lebih luas kemana-mana gak sih? Kalau aku sih iya. Materi-materi yang aku dapetin dari dosen biasanya tersebar ada di Google Classroom, di grup kelas, bahkan di WhatsApp. Tapi positifnya, kita bisa dapat materi yang jauh lebih lengkap dan lebih detail dibandingin ketika kita belajar secara offline. Bahkan kita bisa nge-record kelas kalau misalnya kita mau, untuk ketika persiapan ujian, kita bisa nge-replay lagi materi yang udah dipelajari sebelumnya. Nah, sebelum pusing duluan, aku saranin teman-teman untuk nge-compile dulu materi-materi yang ada ke dalam beberapa folder yang sudah terbagi menjadi mata pelajaran atau mata kuliah yang kalian ambil. Dari situ, teman-teman jadi lebih mudah ketika mau belajar dan gak perlu repot-repot lagi untuk mencari materi yang tersebar tersebut. Kalian sering gak sih sebelum melakukan ujian, kalian melakukan setor materi kepada teman-teman untuk meyakinkan kalau kalian udah hafal terkait materi tersebut? Entah itu sekedar tanya jawab ataupun mencoba menjelaskan materi tanpa melihat di buku. Sebenarnya walaupun kita ada di rumah, yang berarti kita gak ketemu teman-teman, kita masih bisa menerapkan teknik ini loh. Namanya adalah teknik Feynman. Teknik ini menjelaskan bahwa kelancaran kita dalam menjelaskan suatu materi itu merupakan parameter dari pemahaman kita terhadap materi tersebut. Nah, untuk menerapkannya di rumah, aku punya tips untuk menerapkan teknik Feynman ini pada teman-teman. Nah, yang pertama, kalian bisa menyiapkan satu lembar kertas yang dipotong menjadi beberapa bagian, dan kalian tulis judul konsep yang sesuai dengan materi yang kalian pelajari dan yang ingin kalian jelaskan. Dari situ, kalian coba kocok kertas tersebut layaknya kartu, dan kalian coba buka satu-satu kertas tersebut dan coba jelaskan materi yang sesuai dengan isi kertas tersebut. Nah, saran aku, kalian coba menjelaskannya dengan menghadap ke tembok. Kenapa tembok? Karena di tembok itu kan cenderung rata ya teman-teman. Berarti dari situ kita bisa mengurangi distraksi yang ada dan bisa terfokus pada apa yang ingin kita sampaikan lewat otak kita. Nah, selanjutnya, ini merupakan bagian yang cukup familiar, tapi nggak selalu dilakukan oleh semua orang ya teman-teman, yaitu prepare 1 minggu sebelumnya. Menurutku ini merupakan hal yang cukup penting, karena dengan persiapan 1 minggu sebelumnya, kita bisa mempersiapkan materi lebih matang lagi dibandingin belajar ketika pekan ujian. Kalau aku sendiri sih biasanya mengatur jadwal di mana 1 minggu sebelumnya itu aku belajar sesuai mata pelajaran yang ada di hari itu selama 1 minggu. Di minggu tersebut, aku fokus pada memperdalami materi dan mereview materi-materi yang udah aku pelajarin. Ketika memasuki pekan ujian, aku hanya fokus untuk latihan soal dan juga mereview materi yang udah aku pelajari 1 minggu yang lalu. Nah, secara teknis, ini merupakan hal yang penting demi kelancaran ujian kalian dari awal sampai akhir. Syukur-syukur kalau kalian punya internet yang stabil di rumah ya. Tapi kalau misalnya ada skenario buruk, nah, jadi penting banget buat teman-teman untuk menerapkan tindakan preventif sebelum ujian. Buat teman-teman yang punya wifi di rumah yang tidak bisa diandalkan kelancarannya, saranku, kalian coba siapkan paket data yang cukup dan juga stabil jaringannya di area kalian. Nah, tapi buat teman-teman yang tidak memiliki wifi di rumah, saranku kalian siapkan internet yang cukup untuk
ujian dari awal sampai akhir. Dan pastikan juga provider kalian sudah stabil di area tersebut. Tapi jaga-jaganya lagi, dalam skenario terburuknya, kalian bisa menyiapkan sebagai second choice agar ketika provider pertama tidak stabil, kalian punya pilihan lainnya untuk melakukan ujian. Nah, memasuki tips yang kelima, yaitu buat kondisi senyaman mungkin. Nah, ini yang berbeda dari ujian secara offline ya teman-teman. Dimana kalau offline kan kita tinggal datang ke ruangan yang emang sudah dirancang sekondusif mungkin, dan kita bisa mengerjakan di tempat tersebut secara nyaman. Tapi beda halnya kalau kita ngerjain ujian di rumah. Banyak distraksi-distraksi yang ada ya teman-teman. Nah, aku punya beberapa tips untuk membuat kondisi kalian senyaman mungkin. Yang pertama, cari ruangan yang cukup sunyi dan minimalis untuk mengerjakan ujian. Maksudnya sunyi ini adalah hindari ruangan yang memiliki banyak keramaian ataupun suara-suara gitu ya teman-teman. Dan minimalis ini maksudnya ruangan yang tidak memiliki banyak barang-barang ataupun benda-benda yang dapat mengganggu konsentrasi kita. Kedua, bikin posisi duduk kalian senyaman mungkin. Tapi jangan sampai rebahan ya teman-teman. Kalau sampai rebahan itu biasanya cenderung kita bakal ngantuk dan jatuhnya tidur. Jadi telat ngumpulin ujiannya teman-teman. Nah, coba cari posisi duduk yang nyaman. Kalau bisa di kursi ya teman-teman. Dengan posisi duduk yang pas, kalian bisa mengerjakan ujian dengan fokus dan tenang tanpa merasakan pegal ataupun ngantuk karena rebahan. Yang ketiga, sedia minum di tempat ujian kalian. Kalau bisa sih botol minum seperti ini teman-teman. Nah, jadi ketika kalian aus, kalian gak perlu cari-cari lagi tempat minum ke dispenser keluar ruangan, biar kalian tidak membuang-buang waktu gitu teman-teman. Dan teman-teman tetap terhidrasi dan tetap fokus karena ada air minum. Nah, ini poin yang terakhir dari aku, yaitu kejujuran. Nah, menurutku jujur ini merupakan persiapan yang penting untuk kita lakukan ketika ujian, apalagi buat teman-teman yang udah kuliah ya. Nah, ketika kuliah itu kejujuran dalam ujian itu merupakan hal yang utama, kalau enggak biasanya nilai bisa anjlok gitu ya teman-teman. Nah, dari sini aku encourage teman-teman untuk melakukan kejujuran ketika melaksanakan ujian, karena hasilnya merupakan output buat teman-teman sendiri. Kalau aku sih biasanya nge-recall lagi bagaimana aku kedepannya kalau misalnya aku nggak bisa mengerjakan soal-soal ini gitu, karena materi-materi yang aku pelajarin ini kan berguna untuk aku di masa depan ketika aku udah berada di dunia kerja gitu ya teman-teman. Nah, makanya persiapkan materi sebaik mungkin sebelum ujian biar kalian bisa mengerjakan ujian dengan optimal. Nah, segitu aja tips aku seputar mempersiapkan ujian secara online. Semoga dari video ini teman-teman bisa terinspirasi dan mempersiapkan ujiannya dengan lebih baik lagi. I wish all the best for your exam. BTW aku pengen tahu dong, emang mata pelajaran apa sih yang bikin kalian tegang banget untuk mempersiapkan ujian sampai-sampai kalian mencari referensi untuk mempersiapkan ujian dengan baik? Kalau boleh tahu, komen di bawah ya. Nah, sebagai closing statement, kalian bisa support aku dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tips dan info lebih menarik lagi dari aku seputar produktivitas, edukasi, dan hiburan. So, sekian aja video dari aku. See you on the next video. Bye-bye.